Halo pemirsa, bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana sudah menginjak 6 bulan. Dan juga media sosial sekarang semakin panas dalam pembahasan kasus Subang ini. Semoga saja harapan saya kasus ini segera terungkap. Dulu pernah saya prediksi kalau bulan Januari akan ada pengungkapan. Nggak taunya yang diungkap cuma sketsa wajah. Ya, kecewa dong. Pasti saya kecewa tentunya. Demikian juga kalian ya. Harapannya bisa terungkap sosoknya seperti apa. Nggak taunya yang diungkap hanya sketsa wajah yang tampak belakang dan tampak samping. Mana bisa kita mengenali sketsa wajah tersebut? Apalagi sekarang sudah 6 bulan, bisa jadi wajahnya berubah, rambutnya berubah, kumisnya berubah. Kalau dulu nggak berkumis, bisa jadi sekarang sudah kumisnya gondrong, jenggotan. Mana bisa kita mengenali? Kalau menurut perkembangan yang saya baca di media sosial, kalau saat sini saya belum mendengar atau belum lihat adanya perkembangan-perkembangan yang ada yang sudah ditayangkan oleh pihak yang berwajib. Tapi kalau dari pemberitaan yang dulu-dulu, kita juga pasti sudah tahu kalau Bu Hastri mengatakan 100% permasalahan ini akan terungkap. Kemudian dari Bapak siapa gitu ya, Bapak kepolisian juga mengatakan nama para pelaku sudah dikantongi. Tapi sampai hari ini juga masih belum terungkap. Bahkan Bapak Polda Suntana juga pernah memberi pernyataan minta doanya semoga di awal tahun bisa terungkap. Awal tahun menurut saya Januari, tapi nggak tahu lagi kalau dihitung triwulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret, bisa jadi Maret terakhir. Semoga saja nggak sampai lama. Harapan saya Maret bisa terungkap paling lama. Kalau menurut triwulan Januari sampai Maret awal tahunnya. Jadi semoga saja nggak sampai lama perkara ini bisa terungkap. Dan di hari ini saya hanya ingin mengungkapkan peristiwa-peristiwa mistis yang saya alami saat mengawal kasus ini. Saya berniat mengawal kasus ini setelah 1 bulan tidak terungkap. Jadi saya setia mengawal selama 5 bulan. Setelah saya bertekad mengawal, terhitung 2 hari, saya ada penglihatan saat saya menaruh energi Amel, ada pertengkaran di rumah tersebut. Nah, makanya di prediksi saya pernah saya katakan jika peristiwa ini diawali dengan pertengkaran, pelaku awalnya tidak punya rencana untuk menghabisi nyawa Ibu Tuti dan Amel. Pelaku melakukan itu secara dadakan, tidak ada terencana sama sekali. Rencananya mungkin ingin melakukan atau ingin Bu Tuti menyetujui sesuatu, tapi kenyataannya Bu Tuti nggak mau, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa yang mengenaskan itu. Jadi awalnya mereka ini bertamu, berunding baik-baik, tapi Bu Tuti nggak mau ACC. Menurut pendapat saya seperti itu. Tapi ini masih prediksi ya. Jadi prediksi itu belum tentu benar. Kalian harus menyadari, andai kata ada prediksi saya yang salah, ya harus dimaklumi. Karena saya manusia biasa ya. Dan saya berusaha mengoneksikan diri dengan Amel. Saya ada penglihatan jika ada pertengkaran Amel dengan pelaku. Ada pertengkaran. Nah, pertengkaran ini, penglihatan ini bisa jadi semacam perlambang, bukan kejadian sesungguhnya. Yang bisa saya artikan, kalau sebenarnya orang yang berantem dengan Amel ini, orang yang saling kenal dengan Amel. Bisa jadi dia nggak melakukan eksekusi, tapi dia yang merencanakan, atau hal yang lainnya ya. Yang intinya ada pertengkaran Amel dengan orang ini, yang bisa saya artikan kalau sebenarnya Amel dan orang ini sudah ada kondisi yang kurang bagus saat itu. Ada pertengkaran hebat di sini. Kemudian ada peristiwa ganjil yang saya alami, yaitu ada burung gagak terbang rendah di atap rumah. Seumur saya
Baru sekali ini saya kedapatan burung gagak terbang rendah di atap rumah. Koak, koak, koak mengelilingi rumah, dan pergi. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kasus Subang? Atau hal lainnya? Bisa saja itu terjadi. Terus penglihatan yang kedua adalah saya diberi penglihatan tentang Amel. Di mana Amel ini menatap, rambutnya terurai, kemudian dia menatap sedih, nangis darah, sama tangannya begini. Nggak bisa tembus karena memang alam kan berbeda, alamnya sudah berbeda. Jadi ada batasan alam antara saya dan Amel, di mana Amel itu menangis, rambutnya terurai, tangisnya penuh darah, di sini banyak luka, kemudian tangannya begini. Apa nggak ngenes kalau melihat seperti itu? Makanya saya ingin sekali kasus ini terbuka. Ingin sekali terbuka kasus ini. Jangan sampai di PTS-kan. Karena bagaimanapun keadilan harus berpihak kepada Ibu Tuti dan Amel. Siapa lagi yang membela Ibu Tuti dan Amel kalau bukan kita? Ya. Terus penglihatan yang ketiga atau keempat ya, baru terjadi 2 hari yang lalu. Nah, saya ditunjukkan adanya genangan darah. Genangan darah itu di kebun, di sebuah tempat yang mungkin tempat plastik ya, yang ada genangan darahnya Amel. Dan di situ saya berpikir, mungkin Amel dieksekusinya di kebun, di belakang rumah, bukan di dalam rumah. Karena di situ ada genangan darah banyak, dan salah satu genangan darah itu ada yang tertampung di sebuah tempat. Kayaknya tempat plastik, mungkin bekas wadah apa gitu, ada genangan darah Amel di situ. Saya ditunjukkan seperti itu. Kalau dilihat dari penglihatan saya ini, kemungkinan peristiwa ini diawali sebuah pertengkaran. Karena Ibu Tuti tidak mau menyetujui sesuatu. Terus Ibu Tuti kalau menurut forensik yang pertama tidak ada perlawanan. Jadi ada luka di kepala, kemudian di mulut ya. Jadi mungkin ada perasaan kesal pelaku ini kepada Bu Tuti. Ya mungkin Bu Tuti ngomongnya menyakitkan pelaku atau bagaimana, sehingga ada rasa dendam yang ingin dilampiaskan kepada Ibu Tuti dengan menyobek mulutnya. Saya rasa seperti itu. Aduh. Sebentar, saya ada penglihatan ya. Saya barusan terkoneksi dengan energi Ibu Tuti. Ada yang ingin disampaikan. Ibu Tuti menyampaikan bahwa memang ada seseorang yang tidak menyukai dirinya. Ibu Tuti menyatakan bahwa memang ada orang yang tidak menyukai dirinya. Dan orang ini saksi-saksi di antara saksi yang sudah diminta, aduh merinding saya, yang sudah diminta keterangannya di kantor polisi. Aduh merinding banget. Ya seperti itulah guys, penglihatan itu kadang hadir dengan sendirinya. Saya lebih suka menyukai kalau penglihatan itu hadir dengan sendirinya, tanpa ada permintaan saya untuk terkoneksi. Jika permintaan itu hadir dengan sendirinya, kebenarannya bisa dikatakan 75%, karena tidak ada keinginan saya untuk mengoneksi, tidak ada keinginan atau tujuan saya yang akan mengkontaminasi penglihatan saya. Dan harapan saya cepat terkuak peristiwa ini, cepat terkuak. Saya juga ada penglihatan kain putih ini ya, kain putih. Tapi saya nggak tahu Bu Tuti ini membawa kain putih. Entah kain apa ini, maksudnya apa saya kurang tahu. Yang ada dalam penglihatan saya tadi, Ibu Tuti membawa kain putih seperti ini. Apa maksudnya saya juga kurang tahu. Tapi yang ingin Ibu Tuti sampaikan adalah Ibu Tuti mengenal orang itu.
Ibu Tuti menyatakan kalau ada orang yang membencinya dan orang itu usianya di bawah Ibu Tuti. Itu orang yang membencinya dan orang itu di bawah Ibu Tuti. Sebenarnya begini loh ya, kalau kita ingin mencari tahu siapa pelakunya, yang harus kita gali adalah energi Amel. Kalau energi Ibu Tuti ini, Ibu Tuti dihabisi dalam kondisi nggak sadar. Jadi Ibu Tuti ini nggak tahu pelakunya aslinya siapa. Tahu-tahu dia sudah meninggal. Nah, kalau ingin tahu pelaku yang sesungguhnya, kita harus terkoneksi dengan Amel. Karena Amel ini melakukan perlawanan saat akan dieksekusi. Ibu Tuti tadi menjelaskan kalau ada orang yang membencinya. Hanya itu saja. Membencinya, dan ini sudah dirasakan lama oleh Ibu Tuti. Jadi orang ini mungkin ada dendam kesumat kepada Ibu Tuti. Makanya ada kaitannya dengan dimana Ibu Tuti dihabisi dan mulutnya ada sobekan, terluka. Jadi guys, kalau kita bisa menerobos alam lain, tentunya kita bisa mengungkap masalah ini dengan banyak hal ya, dengan banyak hal yang akan kita temui. Akan tetapi hasil dari penerawangan, hasil dari prediksi tidak akan mampu dijadikan bukti, alat bukti ya untuk mengungkap peristiwa ini. Ini hanya bisa dijadikan clue-cluenya, ternyata peristiwanya ini seperti ini. Nah, makanya saya pernah prediksi dulu, pelakunya ini bukan pelaku profesional. Kalau pelaku profesional ini nggak akan mau berlama-lama di TKP. Pastinya dia ke TKP akan membawa alat yang lebih simpel untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel. Misalnya pistol atau pisau dan lain sebagainya. Sekali tusuk atau sekali tembak, teparlah mereka berdua. Tidak berlama-lama seperti ini, tidak sampai Amel melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Makanya saya lebih condong, menurut analisa saya loh ya, peristiwa ini dilakukan oleh orang yang tidak profesional dan dilakukan secara mendadak menggunakan alat-alat yang seadanya di rumah TKP. Makanya butuh waktu yang lama untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel, juga untuk membersihkan TKP. Ya. Takutnya ada sidik jari yang tertinggal. Nah, kalau pelakunya profesional, sekali dor langsung kabur. Terus dia pastinya sudah bersiap-siap menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Tapi di sini di TKP, kenapa ditabyur air, baik di kamarnya Amel, di ruang tamu, itu dikarenakan mungkin pelakunya orang yang dikenali oleh Ibu Tuti dan Amel. Orang dekat, orang yang sering berhubungan, yang sering berkomunikasi. Makanya digabyur air karena takut terdeteksi sidik jarinya, apalagi tidak ada persiapan untuk melakukan peristiwa yang seperti itu. Makanya mungkin ada sebagian yang tidak menggunakan sarung tangan dikarenakan kejadiannya secara dadakan. Ini kalau logika loh ya, kalau logikanya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini pelakunya bayaran, mungkin bayarannya ini untuk pelaku yang tidak profesional, mungkin seperti itu. Tapi kalau pelaku bayaran orang jauh, pastinya dia nggak begitu mikir masalah sidik jari, dan pastinya dia juga sudah siap-siap dari rumahnya untuk membawa sarung tangan. Tidak perlu ribet-ribet menggabior kamarnya Amel dengan air, mendabior TKP dengan air, jadinya TKP berantakan dan becek. Inilah yang menyebabkan kepolisian sulit untuk mengungkap. Karena korban sudah dimandiin dan disabun, tidak ditemukan satu sidik jari pun di tubuh korban. Nah, yang kedua, rumah juga berantakan, juga disiram air. Jadi banyak sidik jari yang terhapus oleh air di TKP tersebut. Kemudian di sini ada banyak putung rokok menurut keterangan Ibu Hastri. Padahal menurut Pak Yosep, saat dia berangkat ke rumah Ibu Bumin, tidak ada putung rokok di asbak. Dan Pak Yosep sudah beberapa bulan nggak merokok.
Itu menurut Pak Yosep, kita nggak tahu entah benar entah enggak ya. Yang jelas menurut Ibu Hastri, di rumah TKP ada banyak putung rokok dengan berbagai macam jenis merek. Apakah ini framing? Apakah rokok ini beneran yang bekas dari si pelaku? Entahlah ya. Kemudian juga ada nasi goreng dan makanan yang dibungkus aluminium foil. Jadi yang nasi goreng ini bukan dibungkus aluminium foil kayaknya. Kalau menurut berita, justru makanan lain yang dibungkus aluminium foil. Ini kalau saya cerna dari pemberitaan yang beredar di media massa ya. Ada nasi goreng dan ada bungkusan jajanan yang dibungkus aluminium foil. Nah, apakah pelaku ini membawa bekal sebelum masuk ke TKP? Entahlah. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di peristiwa ini, apalagi setelah kejadian ditemukan Ibu Tuti dan Amel, besoknya TKP sudah kemasukan orang. Itu tentunya juga akan membuat kita bertanya-tanya ya guys. Aduh, ya kita doakan saja semoga masalah ini cepat terungkap, cepat terkuak, karena juga kasihan Amel dan Ibu Tuti ya. Sebenarnya energi Amel dan Ibu Tuti masih ada di sekitar rumah tersebut, masih ada, dan dia sangat menanti keadilan ini. Nah, kalau kalian ingin terkoneksi dengan Ibu Tuti, di situ ada pohon yang besar. Saya melihat pohon yang besar, terus ada batu. Kalian bisa di situ. Entah ini penglihatan saya ini ada dan tidaknya, tapi saya melihat adanya pohon besar di situ yang di bawahnya ada batu. Kayaknya pohon nangka ya. Entah benar entah enggak ini. Kayaknya ada pohon nangka. Entah itu di belakang rumah dekat atau di belakang rumah jauh, saya kurang paham di sini. Tapi yang ada dalam penglihatan ini ada semacam pohon, mungkin pohon nangka. Kemudian ada di sekitar situ ada batunya, yang menandakan kalau energi Amel dan Ibu Tuti masih ada di sekitar rumah tersebut. Jadi semoga saja keadilan segera terungkap di sini, biar almarhum Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya. Ya, semoga terkuak ya guys. Kasihan mereka berdua sudah menanti keadilan di alam sana, tidak bisa berbuat banyak karena sudah beda alam. Kita-kitalah yang mengawal kasus ini. Semoga tidak sampai di PTS-kan. Demikian saja teman-teman penglihatan saya. Lain waktu kita sambung lagi dengan analisa, prediksi, dan vlog-vlog yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.